Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala khayra wasitatin ilaihi huwa sayyidana Muhammad wa amarna an nukthira as-salata wa taslima ala sayyidina Muhammad wa wa'adana binaili syafa'ah yawmal qiyamah min sayyidina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azzim ala habibika wa nabiyika wa safiyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Darul Jihad 2 Kiai Zaini Dahlan, Ketua Yayasan Kiai Haji Habibi Surai, Sesepuh Kiai Masyhud Kiai Muhammad Rasul Kiai Baidari, Majelis Keluarga Kiai Zuhri Karim Kiai Asyadi, Kiai Wahid Ismail Kiai Khalilur Rahman Ustaz Asmu'i, Kepala Desa Sanalao Akhina Abdul Rahman beserta segenap perangkatnya, segenap pengasuh, segenap tenaga pengajar dan pengurus LPI Darul Jihad 2, para tokoh masyarakat, segenap alumni, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Alhamdulillah, malam semangkin kaula ajunan sarang-sarang eling-elingki eka dito tempat untuk sarang-sarang saya pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga temu alumni saya ke sekolah saya dikemas sarang menyantuni anak yatim dan lansia. Mandar moga alumni bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena kaula ajunan bersyukur kepada Allah pernah menuntut ilmu, dan mon pernah menuntut ilmu maka kaula ajunan neka selamana menjadi santri. Karena ada pun Nabi Muhammad SAW, utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari semenjak gendongan ibu sampai sebelum tengkal karena menuntut karena ilmu mereka sangat luas, sangat banyak. Maka selamanya alhamdulillah kaula ajunan mereka dijadikan santri oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kaula ajunan masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kun aliman aw muta'allima aw mustami'a aw muhibba wa la takun khamisan fatahlak. Jadilah orang alim, mun tak bisa jadi sekedua muta'allim, saya menuntut ilmu produk pesantren madrasah.
Ya Rasulullah, abdina ampuna keluarga ya Rasulullah. Mohon munduk nisar keraji ya Rasulullah. Bagi tedung ke bibi ya Rasulullah. Niki. Sebini juga ya Rasulullah, abdina ampuna keluarga ya Rasulullah. Mohon abdina munduk nisar ke laki ya Rasulullah. Niki. Niki jadi saya kata lo, mustami'ah. Mohon pada majelis ilmu datang hadir untuk mirengaki ilmu, atau mohon pada majelis rutin mingguan, majelis rutin bulanan, maka kaula ajunan harus memaksakan diri untuk bisa hadir supaya kaula ajunan mereka masuk ke bagian seketelok mustami'ah, saya mirengaki ilmu, saya hadir majelis ilmu. Au muhibbah, atau menjadi saya keempat orang yang saya cinta kepada majelis ilmu, sehingga ketika tak bisa hadir majelis ilmu, orang mereka menyesal, ya Allah, kenapa tidak tak bisa hadir ya Allah, kenapa ada halangan ya Allah. Menyesal tak bisa hadir majelis ilmu, berarti orang tersebut termasuk saya keempat muhibbah, cinta kepada majelis ilmu. Wala takun khamisan fatahlak, jangan menjadi sekelema dengan Nabi Muhammad, jangan menjadi sekelema fatahlak, maka bakal hancur, bakal binasa. Saya sekelema ya Rasulullah. Jadi saya keluar dari empat ni, benih orang alim, benih penuntut ilmu pondok madrasah, benih orang saya hadir majelis ilmu, benih orang saya cinta majelis ilmu. Siapapun itu, biarpun kedua jabatan tinggi, bakal binasa dengan Nabi Muhammad. Biarpun kedua harta saya banyak, bakal binasa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak ampun singgung tentang masalah akhlak. Mon santri tak keduan akhlak, bagaimana saya tak pernah belajar, bagaimana saya tak pernah menuntut ilmu. Akhlak mereka lebih diutamakan daripada ilmu. Maka daripada Imam Syafi'i, orang alim mereka seharusnya menjadi seperti roti. Roti mereka pada campuran tepung, juga pada campuran buja. Ini kata buja sampai. Bahasa Inggris saya emor, kalau pada saya bahasa Inggris kalau gentleman, waduh. Padahal hadirin. Nah, kira-kira orang yang membuat roti lebih banyak buja apa lebih banyak tepung? Tepung, gitu. Tepung mereka depan Imam Syafi'i adalah akhlak, buja adalah ilmu. Jadi orang yang alim mereka sudah seharusnya lebih mendahulukan akhlak daripada ilmu. Karena akhlak mereka sesuatu yang luar biasa, dan juga akhlak mereka adalah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah mereka yutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, agar bisa menyempurnakan akhlak semurja. Kalangan kaum Arab mereka ampun pada akhlak, tapi sempurnakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaula ajunan ningali cerita-cerita para sahabat seketuan akhlak seluar biasa, para tabi'in seketuan akhlak seluar biasa. Mereka karena ngiring Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, ketika para nabi, para rasul ditanya oleh Allah, ya Adam, man anta? Wahai Adam, sera hedene sera wahai Adam. Nabi Allah Adam ajawab, ana abul bashar. Abdina
keduan julukan Abul Bashar, bapaan manusia. Saudara Nabi, saudara Rasul ketika ditanya oleh Allah, nyampe akhir julukan masing-masing. Sampai terakhir Nabi Allah Isa, ya Isa, man anta? Wahai Isa, saya rahida wahai Isa, wahai Isa, Sayyidina Isa ada wa ana ruhullah. Tapi ketika ditanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, saya rahida wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Bani ana Habibur Rahman, ana Habibullah. Bani ana al-yatim, aktina yatim ya Allah. Jawab oleh Allah, bal anta habibi, dia kekasih engkau, Habibullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tawadhu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ketika masuk ke Mekah, Lastarina Mekah dikuasai oleh umat Islam, kana yuta'ti'u ra'sahu hatta wasala akhir lihiyatihi ila dhahri naqatihi. Rasulullah dengan nunduk sampai ujung apa? Jenggot Nabi Muhammad mereka menyentuh punggung onta. Saking menunduk Nabi Muhammad, tawadhu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka diikuti oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga pada cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab utus pasukan saya pimpin oleh Khalid bin Walid untuk merebut Al-Quds, menangaki oleh Khalid bin Walid, maka panglima pasukan Romawi berdebu, kami tidak akan menyerahkan kunci kota Al-Quds kecuali saya menerima langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Khalid bin Walid mengirim utusan ke Madinah, ya Amirul Mukminin, mereka pemimpin Romawi tak bakal nyerahkan kunci kota kecuali ajunan saya datang ke Palestina. Siap. Mereka Sayyidina Umar bin Khattab ke Palestina nunggang setung onta, cuma ditemani oleh khadim, pembantu Sayyidina Umar bin Khattab. Terkadang Sayyidina Umar saya naik onta, terkadang pembantu saya naik onta, Sayyidina Umar saya menuntun onta nih. Pembantu nih kan. La ilaha illallah. Terkadang mereka berdua tak naik onta karena desa ke onta, karena onta cuma setung, cuma peta setung onta. Subhanallah, ketika masuk ke Palestina, giliran Sayyidina Umar saya menuntun onta, giliran khadim membantu saya naik onta. Dan Sayyidina Umar masuk ke Palestina kan ngakui gamis, saya kedua 18 jahitan. Mereka benar pemimpin setong negara, mereka benar pemimpin setong dunia, pemimpin setong dunia. Mau pemimpin negara semakin untuk kelambi negara setahun 1 miliar kelambi tok. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pemimpin Romawi katanya mereka cuma 2 orang tok nih, sombong pengawal, sombong pas pam-sam, pasukan atau pas pam-am, pasukan pengawal Amirul Mukminin. Sombong nih. Semakin guru presiden ketuan pas pempes lagi. La ilaha illallah. Takut mati. Orang takut mati.
kata kok mate. Kata kok mate juga ada ki. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Khalid bin Walid langsung datang kepada Sayyidina Umar, "Adamu ya Amirul Mukminin, orang Romawi neka seneng kelampi dari sutra dan lain sebagainya. Kingere ajunan masuk ke tenda ganti kelampi, sarang kelampi sutra. Oke, itu pun Sayyidina Umar ganti kelampi sutra. Tapi Sayyidina Umar tak kerasan, ada bu. Khalid bin Walid, ruddu ilayya thawbi al-muraqqa. Kembalikan kepadaku gamis kaula saya penuh tambalan mereka. Tak nyaman. Ngakui kelampi saya ini kan tak nyaman. Semakin terkadang la ilaha illallah. Mentelasan ngakui sarung sutra iki. Ngakui kelampi saya. Ini kan Amirul Mukminin pemimpin sedunia. Tawabu. Ngakui gamis saya keduan belum beles jahitan. Terus masuk ke Palestina sambil menuntun onta. Saya naik atas pembantu. Justru pasukan Romawi, pemimpin Romawi tambah kagum kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka sepantas disebut sebagai pemimpin tawadhu, rendah diri, ketuan akhlak, luar biasa, tak merasa sebagai orang lebih mulia daripada pembantu. Subhanallah. Makanya sampian wahai umat Islam menang melawan kami Romawi. Karena sampian kedua pemimpin saya luar biasa. Pemimpin saya lebih memperhatikan rakyat. Pemimpin saya tidak mengutamakan dirinya sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab mereka selama memimpin tak asalin siang, tak asalin malam. Ketika ditanya, asalin cuma sejam 2 jam. Wahai Amirul Mukminin, kenapa ajunan tak asalin siang? Eki, mohon kaulah aja asalin siang, kaulah mereka menyia-nyiakan amanat sebagai pemimpin. Semakin terkadang anggota dewan eki rapat, tidur. La ilaha illallah. Karena beda singkatan dak datang diam, dak datang duduk diam dengar duit lemak D. Mereka anggota dewan semakin. La ilaha illallah. Semakin. Saya itu anggota dewan ini. Rakyat susah kena markona ini. Sokong anggota dewan semakin. Sampai milih saya rawat. La ilaha illallah. Sombong suara anggota dewan. Kita usah menjadi anggota dewan mengenai khianat kepada rakyat. A'udzubillahi min dzalik. Tadi kan masalah akhlak. Apalagi akhlak kepada guru, siapapun guru. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kaul ajunan untuk parangi nilai kepada ilmu. Ana abdun liman 'allamani harfa. Insya'a ba wa insya'ata. Kaula nikah hamba miliknya orang yang mengajari kaula setung huruf. Mon poron ecual pasal ki hak guru kaula. Cuma setung huruf tok padahal alif. Langsung menjadi budak, menjadi milik orang yang mengajari setung huruf. Bagaimana kaula ajunan mendapatkan ilmu sebanyak dari guru kaula ajunan? Bisa baca Al-Quran, oning ke tajwid, oning ke nahu, oning ke sorof, bisa baca kitab dan lain sebagainya. Maka sampai kapanpun kaula ajunan ketemu guru, meskipun akhirnya kaula ajunan misal belajar di luar negeri, dapat gelar sampai profesor ini. Profesor tak ketuan akhlak pada sarang iblis nih. Merasa paling
paling alim. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun kenyataannya terkadang murid ilmunya lebih banyak dari guru, tapi tetap harus tunduk, taat, hormat, ta'zim, nyabis kepada guru, sehingga ilmu mereka bisa bermanfaat. Hadirin hadirat saya pada mulia, juga di dalam maulid Nabi Muhammad SAW kaula anjuran mereka sampai akhir tentang ibadah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mereka pasti masuk surga atau tak pasti? Kira-kira Nabi Muhammad pasti masuk surga apa betul? Pasti. Pasti. Jangankan pasti. Sedejana Nabi, sedejana Rasul mereka ampun beda jadaan surga. Tak bengal ngetok labang surga mereka tak bengal. Karena apa? Para Nabi, para Rasul oning saya bisa ngetok labang surga mereka cuma Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sibuk syarat umat. Penghuni surga mereka 120 sof, belum polos sof umat Nabi Muhammad. 2/3 penghuni surga mereka umat Nabi Muhammad. Sisa 1/3 umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cuma 1/3 tok. Tapi Nabi Muhammad cuma setung Nabi. Kedua 2/3 umat penghuni surga. Mandar muka kaula ajunan, amin. Sarang goreng saya kaula ajunan cintai, amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad mereka pasti masuk surga, tapi ibadah luar biasa, tak mengurangi ibadah ke Allah. Nah hadirin hadirat saya mulia, Rasulullah pasti masuk surga, tapi tak kurang ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah hebat ibadah Nabi Muhammad, malah perintah oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Mon hede lastari ibadah wahai Muhammad dengan Allah, fansab, capekkan dirimu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad pun ibadah luar biasa, salat malam, tahajud. Mereka sunnah bagi kaula ajunan, wajib bagi Nabi Muhammad. Aslinya wajib bagi sedejana umat. Tapi atas permintaan Nabi Muhammad, ya Allah, ummati la tatiqu dzalik. Umat abdina ya Allah, tak kuat, tak bakal bisa tahajud ya Allah. Mau sahabat pasti tahajud, tabi'in pasti tahajud. Saya semakin apa beb? Jangankan tahajud, sholat subuh kalau 6 beb. Bening adim to, surga nih kan. Surga sholat subuh kalau 6. Bening adim to kalau beto. Mak tambah marah itu. Usalli fardhu subhi wa duha. Allahu Akbar. Gabung. Bening adim to. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin hadirat sepada mulia, Rasulullah nikah salat malam 1/3 malam terakhir. Jadi anggap malam nikah sangat jam. Andekan malam nikah sangat jam, lebih dari sangat jam malam nikah. Mau 1/3 berarti 3 jam, minimal 3 jam Rasulullah nikah salat. Kalau ajunan kira-kira pernah salat sejam, pernah? Terawih tak sampai sejam, terawih setengah jam, terkadang 20 menit. Blitar terawih 6 menit, 20 rakaat 6 menit masuk. Rekor muri nih, masuk. Kau udah ningali sholat mereka ini, tiba-tiba langsung malah balik. Sudah orang balik, amin, Allah Akbar, Allah Akbar. 20 rakaat 6 menit. La ilaha illallah, mereka sholat apa olahraga? Punya saya ragu. Bahkan ragu dari mereka yang Blitar, saya ragu dari Kediri, jauh dari Tulungagung. La ilaha illallah, na'udzubillahi. Anggap
anggap kau ajunan salat tarawih sareng isya 30 menit. Kalau Rasulullah salat malam minimal 3 jam. Mancung serakaat pertama maca 7 juz Al-Qur'an. Ya Allah, 7 juz. Kau ajunan alingki maca sejus bae istirahat ki. Minum kopi, maca juz boleh ini alingki. Itu Rasulullah mancung. Subhanallah. Terus banyak ibadah-ibadah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, laksana subuh sampai terbit matahari tak asarin Nabi Muhammad membaca banyak wirid, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Laksana ibadah sampai ibadah ulama saya berusaha menghitung sunnah Nabi mentok sampai 50 juta sunnah Nabi. Sekitar 50 juta. Sengaja Nabi memperbanyak sunnah agar umat mereka sadar tak sadar insya Allah melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ajaran dalam sholat mereka terkadang tahu nih. Padahal dalam mengangkat tangan mereka boleh 10 sunnah. Allahu Akbar. Mereka boleh 10 sunnah. Tapi terkadang kalau ajaran ngelasa lagi setung ngangkat mulai Allah akhir bar Allahu Akbar. Mereka 2 sunnah. Sambil ngangkat tangan menghadap ke kiblat. Mereka tolak sunnah. Banyak sunnah saya dilakukan oleh Nabi Muhammad agar umat mereka subhanallah meskipun tak sadar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dapat pahala. Subhanallah. Tapi sunnah saya paling hafal, saya paling laksanakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak lupa ini kamu nak pergi. Nah hadirin sebagai wajah Rasulullah pasti masuk surga. Ibadah semakin banyak Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah mereka terkadang lapar. Ibadah dalam keadaan lapar. Kalau ajuran terkadang apa sah banyak tedung daripada ibadah. Oh kita kan puna naumus shaim ibadah. Tedung orang siapa saja kan ibadah. Mungkin tak kenapa leres sampai ini. Daripada menggosip, membicarakan orang lain lebih saya panjenengan itu lebih saya. Tapi maksud Nabi Muhammad saking bolja bulan Ramadan tedung baik bitung ibadah oleh Allah. Bagaimana namun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya mikir kau lanjutan dengan Allah asaran baik dapat pahala bulan Ramadan. Bagaimana mau mengucap akhir subhanallah. Bagaimana mau membaca Al-Quran. Bagaimana menzikir ke Allah. Bagaimana mensolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jangankan di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan lebih banyak apasa daripada tak apasa Nabi Muhammad. Karena memang dicompo Nabi Muhammad ini kan sombong daerah memang. Sombong daerah. Telur hari tak ada Nabi Muhammad. Subhanallah. Tapi sabar Nabi Muhammad. Kalau ajunan cik guru kena markona 2 tahun. Padahal kita tetap ada gitu. Kita tetap ada aturan kalau ajunan. Tetap bisa ada mengeluh. Terkadang suudzon. La ilaha illallah. Sampai suudzon ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajunan membanyak hamba sesuudon kepada Allah tambah perpanjang corona nih kasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Anggaplah corona ini teguran dari Allah bagi kaum ajunan. Orang mau ditegur oleh Allah seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah jauh dari Allah, tambah ingat ke Allah, tambah takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terkadang hari keempat Rasulullah ini kan sengaja meskipun sombong daeran, meskipun cuma ngenontok, sengaja tak apa sah. Pada hari keempat, cuma supaya
tak 4 hari berturut-turut apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah ibadah, pernah Rasulullah mereka sholat pindah rukun, Allahu Akbar, sahabat seibudina Nabi Muhammad mereka mireng aki suara dari abe Nabi Muhammad kertak. Sami Allahu liman hamidah, kertak. Mereka bunyi dari abe Nabi Muhammad. Rukuk nggak mereka? Maka sahabat Sayyidina Umar tanya nasarina sholat, ya Rasulullah, kenapa setiap ajunan mereka pindah rukun? Kami para sahabat seibudina ajunan mirengaki suara dari abe ajunan ya Rasulullah. Apakah ajunan sakit ya Rasulullah? Punten, engkau tak sakit. Terus suara mereka dari batu-batu kecil yang aku kumpulkan jadi satu di dalam kain, aku ikatkan di perutku karena perutku mereka ampon telo are tak kemasukan dekeran. Telo are tak ada dari Nabi Muhammad. Padahal meminta ke Allah itu lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkoron minta. Tapi Nabi Muhammad ngajaraki kepada kaula ajunan agar kaula ajunan mereka tetap sabar terhadap ketentuan Allah. Padahal mengkoron soki, bisa soki Nabi Muhammad juga. Karena pernah Nabi Muhammad aliki Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais mereka kimin semak sarang pintu keluar Marwah. Kemudian dihancurkan oleh pemerintah Saudi, dijadikan pasar seng. Mereka aslinya Bukit Abi Qubais. Semakin pasar seng juga tutup untuk perluasan masjid. Padahal mereka punya kejadian bersejarah Bukit Abi Qubais. Banyak ayat Al-Quran turun Bukit Abi Qubais. Dan juga Rasulullah turun dari Isra wal Mi'raj mereka Bukit Abi Qubais. Jadi pernah Rasulullah ketika Mekah alaihi salam malaikat Jibril Bukit Abi Qubais sampai nyampe aki kepada Jibril, perut kaula neka ampun telo are tak kemasukan deeran wahai Jibril. Cuma nyampe aki tok ke malaikat Jibril. Bener mengeluh, bener curhat. Zaman semangkeng curhat Facebook nggih. La ilaha illallah. Nah, tiba-tiba mendengar suara sekeras dari langit. Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, Jibril suara apa nih kan? Allah ngutus 2 malaikat untuk paringi pilihan keajunan ya Rasulullah. Tak lama kemudian datang 2 malaikat mereka, ya Rasulullah, Allah kirim salam keajunan. Masya Allah, Allah saya kirim salam. Mengkau ajunan saya kirim salam. Tukang vaksin. La ilaha illallah. Dekat rumah Pak Mat, oh keluar nanti sampai akhir salam dari kok tukang vaksin. Datang ki vaksin ki. Rupanya Pak Mat, oh engkau separangi vaksin masa vaksin ki. La ilaha illallah. Nah, Allah paringi pilihan keajunannya Rasulullah. Apakah ajunan koron? Kodi seperti semangken, terkadang ajunan bisa ada terkadang ajunan lapar, atau ajunan poron sedejena gunung Mekah dijadikan emas oleh Allah untuk ajunan. Mekah mereka kota saya dikelilingi oleh gunung, maka nama Mekah mereka disebut sebagai lembah wadi. Lembah Zimin Ka'bah pernah banjir karena memang rendah Mekah dengan mon sedejuna gunung Mekah jadi emas untuk Nabi. Pasti kaula sebagai keturunan Nabi kita dapat bagian kaula. Sampai mulai Freeport, Pak, Bu, mantap Bu, woi, jamaah, jamaah. Mantap. Di panjenengan asalnya acara nyaman, Paleman sih. Oke, sama mengkau lah.
ngelewati ombak deur ini kan. Tapi ningali ajunan wah hilang rasa capek nih hilang. Nih acara kelema kau dah. Semangkin nih acara kelema. 2 acara Surgojo, kelak siang 2 acara Bangkalan, nih acara sekelema. Tapi alhamdulillah ningali ajunan nih wah hilang rasa capek. Kibu. Mereka ibu saya sempoh budaya ada tangan tok nih. Ki. Masa saya budi mode tawadhu. Ada tawadhu dengan ngantuk nih, hidup nih. Nah hadirin hadirat saya pada mulia, ini ke Freeport panjenengan. Ini di Freeport mereka budaya Papua. Kau boleh dikasih konceng di Freeport 2 kali. Kedua tambang emas. Freeport mereka benar gunung emas. Cuma gunung saya mengandung pasir emas. Dalam sehari hasil Freeport ini kan 4 ton emas dalam sehari. Sehari hasil Freeport ini kan 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah dalam sehari ini kan. Karena kamu udah tinggal di TV ini kan, ada tulisan Museum Freeport di atas. Ketinggian 4.000 meter dari laut. Di atas awan nih kan. Hasil Freeport sehari 1 triliun rupiah. Cuman bangsa Indonesia ini kan bangsa selampe, bangsa selampe. 1 triliun tiap hari ini kan paling sedih itu ke Amerika. Amerika silahkan Amerika ambil nih 1 triliun. Sodako dari bangsa Indonesia untuk Amerika. Masya Allah. Oh, mereka lampu apa goblok nih kawan? La ilaha illallah. Dari zaman pemimpin saya pertama, Pak. Padahal sudah punya undang-undang kekayaan Indonesia istilahnya diurus oleh pemerintah dan dibagikan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Mereka sampai semakin sokong pemerintah saya menjalankan amanat undang-undang tidak sokong. La ilaha illallah. Sampai mengkau konceng Malaysia. Orang Malaysia ini kan ada beb. Malaysia ini kan hasil apa beb? Sobong emas sobong, intan berlian sobong, minyak juga kalah sarang Indonesia. Semakin Petronas Malaysia ini kan ngambil minyak Enepa, Banyuates. Karena minyak Malaysia sudah habis. Sawit kalah sarang Indonesia. Tapi kaulah nikah mau ke Malaysia tinggal Kuala Lumpur, laken orang Melayu, binin orang Tanah Merah. Tanah Merah Bangkalan, orang tua binin dia. Laken nikah alakon apa? Urusan lampu lalu lintas Malaysia. Terutama di Kuala Lumpur. Cuma ngurus lampu lalu lintas toh, kejual mobil Alphard. Kejual 2 mobil, satu Alphard, satu Strada. Mobil-mobil saya ini kan. Di Indonesia saya ngurusi lampu merah nih. Kejual sepeda motor toh. Ini. La ilaha illallah. Maka orang Malaysia ini ada mobil seandainya pemerintah Indonesia seperti pemerintah Malaysia. Bukan orang Indonesia saya ala ko Malaysia, orang Malaysia saya bakal ala ko Indonesia, saking soki Indonesia. Nah, cuman sampun kau udah sampai akhir kelak nih kan, Indonesia nih kan bangsa selampe, nih, lampe sarang goblok nih kan beda-beda tipis, La ilaha illallah. Rasulullah barang pilihan ya Rasulullah, apakah ajunan poron tetap keadaan seperti semangkin atau ajunan poron sudah juna gunung Mekah dijadikan emas untuk ajunan ya Rasulullah. Rasulullah ningali ke Jibril. Mereka Jibril dia mungkin terserah ajunan milih apa ya Rasulullah. Nanti kaulah milih keadaan sesemangkin terkadang mun kaulah kenyang kaulah syukur ke Allah, terkadang mun tak ada kaulah sabar. Subhan. Neka Rasulullah mengajari kepada kaum ajunan bahwasanya di dunia neka pergunakan untuk ibadah. Jangan
menyesal. Minimal zikir ke Allah, minimal sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bakal nyelamat aki kaula ajunan sholawat mereka. Dan bulan guru kaula kenapa sholawat mereka menjadi amalan saya pasti diterima oleh Allah. Jadi meskipun kaula ajunan sholawat dalam keadaan riya, koron puji oleh orang, pasti diterima oleh Allah, balas oleh Allah. Misal sampai Pak orang sholawat kepada Nabi Muhammad ngakui sound system juga. Ngomongin sound system sampai mencompok sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai orang setisa mereka mirengaki sholawat sampean. Tujuannya agar orang-orang mereka oneng. Oh masya Allah Pak Mat mereka. Lo di sini mana Pak Mat tadi? Punya. Mat apa boleh? Cek mat solar boleh. Boleh mat solar, mat bensin, mat pertalite, mat pertamax. Oke. Mat apa boleh? Esok aja bener-bener gabus. Pak Mat mereka sholawat kepada Nabi Muhammad, suaranya keras supaya orang setisa mereka oning. Mohon Pak Mat mereka sholawat kepada Nabi Muhammad tetap dapat pahala. Kenapa? Debona guru kaulil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam sholawat mereka mengandung dua amalan. Orang mau sholawat pasti nyebutnya mana Allah. Allahumma sallallahu, pasti nyebutnya mana Allah. Zikir. Sekedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam satu amalan mengandung dua amalan, maka amalan mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salawat mereka kelak di hari kiamat, Rasulullah mengantosi umat mereka sampai mizan. Mizan mereka timbangan kebaikan dan timbangan kemaksiatan. Membodoh umat mereka timbangan kemaksiatan lebih berat daripada timbangan kesayangan, maka Rasulullah ningali orang mereka ketika odi dunia memperbanyak sholawat nama punten. Nah sehingga mana banyak deguna para ulama, saya sebut banyak dalam sehari semalam sholawat kepada Nabi Muhammad mereka minimal 300, minimal 300, paling cuma 10 menit, 300, 15 menit dari paling kurjum cuma 15 menit. Harus paksa nih ibadah, memang harus paksa. Sampai-sampai ibadah Habib Mustafa Lidrus dari Jakarta paling ijazah kepada jamaah. Waktu kaula ceramah sareng Habib Mustafa mereka semakin ampun almarhum, ampun sepuh, ampun almarhum. Waktu ceramah Kalimantan Timur, Samarinda, Habib Mustafa mereka mendebu orang kaulah paling ijazah supaya semangat ibadah. Engki orang beb sotong doa singkat depan Habib Mustafa. Engki beb orang beb minta ke Allah, Allahumma paksain, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Minta agar kaulah ajunan mereka bisa memaksa abah kaulah ajunan untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab umat Islam mereka disibukkan oleh orang kafir, sengaja semakin disibukkan oleh orang Islam sekarang HP mereka sampai senapa baterai mati, charge dalam keadaan charge, buka HP mereka. La ilaha illallah. Coba tinggalkan HP, tinggalkan TV, alengki sholawat 300 kepada Nabi Muhammad dalam sehari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah 10 menit. Tak santai 10 menit. Kalau saya cepat-cepat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli pelan-pelan baik, sabar, santai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai telora. Terus mulai malam semakin mulai malam makin sebelum asarin, apalagi mau sebelum asarin sambil sholawat sampai tidur, sampai asarin.
insya Allah bisa-bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Mohon sebelum asaren baca sholat. Mereka sebelum asaren niku status orang atau niku artis Korea. Aduh, artis Korea mereka niki wajah pada saja. La ilaha illallah, naudzubillah. Aneh kan? Terus mengisi bekto dengan amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan asarin, kaulah ajunan membaca burdah, qalban idza namatil ainani lam yanami. Yang kedua, mata Nabi Muhammad tertutup, terpejam asarin. Beda orang yang asarin melek ngene kan? Beda. Benih orang juga, juga tedung melek. Manusia pasti nutup mata mentedungi, matikan lampu, tidur berkualitas, sobung cahaya, mereka saya. Nah, Rasulullah mentedung mata terpejam, ate tak pernah tedung zikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tedung atena zikir. Kalau ajuran tak tedung mata melek atena kelupain ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah dalam keadaan tedung zikir. Bagaimana mau tak tedung Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad paling cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum ajunan, mengejar dunia percuma ngejar dunia. Memang sobung larangan, soki menjadi soki sobung larangan. Apalagi soki lampu boneka saya, soki lampu. Mon soki cerai cepat mati, soki kok cerai. Naudzubillahi. Sebab lampu mereka melancong umur. Lampu mereka melancong umur. Oh, bodoh. Pertemuan alumni, engkau sebagai alumni terkadang alumni tak hadir karena tak numpang. Begitu deh. Aduh, todus engkau tak numpang, tak usah hadir. Aduh, hadir. Ketika hadir, nah, boleh saya nyindir. Alumni kok tak numpang. Alumni apa nih lagi? Alumni cap-capan nih lagi. La ilaha illallah. Jadi beracara nyumpung lampu. Di zaman Sayyidina Musa alaihissalam, datang setong nak kanak muda, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, abdina wajan ajunan laku, abdina keluarga, abdina laku pagi akad. Wengki, datang insyaallah kepada Nabi Allah Musa. Lasaran anak kanak muda mereka keluar dari bungkuan Nabi Allah Musa, masuk malaikat Israel. Oning malaikat Israel bu. Tuh. Tahu nih. Tak pernah ketemu dia. Orang ketemu. Betul. Kita kipas dokter pasti ketemu sabar, gitu. Tapi mungkin Nabi Israel ini kan sering datang. Ada bukan Nabi Musa. Nih, senak anak muda gelap nih kan Nabi Allah. Loh, kenapa? Engkau nikah kaulah nikah perintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya malam semangkin. Tak sempat tak keluarga, mati dalam keadaan jomblo. Waduh. Makanya mau beresek ngelamar langsung terima boy. Oh, coba mikir punya bu. Nih, putri sampai mati dalam keadaan cucian gitu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mereka sahabat Nabi. Syam kena wabah. Nah, hadirin sepada wajah Sayyidina Mu'adz bin Jabal mereka kena musibah. Sebelum Sayyidina Mu'adz bin Jabal putra Abdurrahman kena wabah, mereka tengkal umur. Rajina tengkal umur kena wabah juga. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal bakal tengkal umur nih Sayyidina Mu'adz bin Jabal.
Ana ma'adri, kaula nika tak oning. Sampai kapan umur kaula? Mungkin hari semakin atau laku. Sebab saya nyaman wabah nika maksimal kalau are mate, nika maksimal. Nika sampai 14 hari. Terkadang tak mate. Makanya benih penyakit, benih wabah apa nih kan? Bisnis. Semakin bener PCR. Ampun vaksin 2 kali, ketika naik pesawat harus PCR. 500. Bisnis nih kan. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Mandat moga se bisnis Marcona mate kening Marcona. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sahabat mulia, Sayyidina Mu'adz bin Jabal oleh mata tegal umur apa ada guna Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Rajin ampun tegal umur. Aduh, zawijuni fa inni akrahu an alqallaha azza. Cepat-cepat kawinkan aku, karena aku nikah tak poron ketemu Allah dalam keadaan jomblo. Masih jomblo hati tenang-tenang ber. Mau lamar langsung niki. Oh, mau datang orang laki ngelamar, orang laki nikah sholat memang betul apa sah di bulan Ramadan. Terima. Cuatanya ala koran apa cow? Tuki. Putra bini kaula nika paling idealan apa cow? Nasib bu masak sandal, tinggi. La ilaha illallah. Rezeki nika bode senanggung cetakok ke rezeki, masa kalah sarang binatang kaula ajudan iki. Binatang nika tak pernah bingung sarang rezeki. Nah, beri jawaban. Nah, hadir sebenarnya mulia. Nesakala pada ya Nabi Allah, artinya perintah oleh Allah, epakon oleh Allah untuk mencabut nyawa malam semangkin tak sempat aku keluar. Tapi Nabi Musa tetap datang pagi-pagi ke compok anak muda tersebut, tujuannya untuk takziah. Niki, karena ampun tinggal umur pasti ampun boleh tangan Israel perintah Allah nika. SK ampun turun. Niki. Ternyata anak muda ini kaki odik loh, kaki odik. Bingung Nabi Allah Musa. Apa Israel? Kemana alamat palsu Ayu Ting Ting. Tak mungkin. Apa Israel ini kalah? Tak mungkin. Bingung Nabi Allah Musa. Laksananya 10 tahun, odik ini sampai 10 tahun. Datang Nabi malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Israel, dunia malaikat terkalakal. Loh, tak bisa. Ya Nabi Allah tak bisa malaikat kalakal, kita tak bisa. Ingat 10 tahun yang lalu diingatkan oleh Nabi Musa. Oh enti. Kau abdina tak kalakal ya Nabi Allah. Memang Allah merintahkan abdina untuk mencabut nyawa anak muda tersebut malam pengantin, tak sempat tak keluarga. Tapi ketika anak muda mereka masuk ke compok, mengeluarkan separuh dari hartanya disodakohkan di jalan Allah. Sodakoh melanceng Allah. Maka Allah dawu ke kaula wahai Nabi Allah Musa, Israel, cabut nyawa anak-anak muda mereka. Tinggal. Tambah umur sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pun takdir, mereka nyaman takdir atau nyaman qadar. Ampun boleh tangan malaikat, mereka 99,99% tak bisa berubah. Pasti terjadi. Tapi karena Allah ini paling senang, paling kesokan ke orang selam. Kau lajunan Pak Mukmon masuk surga. Sombong si amin. Apa orang masuk surga Pak? Kau lajunan mau masuk surga. Amin. Nantok Pak. Mata amin Pak. Kau lajunan mau masuk surga. Amin. Sebelum masuk surga coba ningali pada tulisan. Lambang surga ini kan pada tulisan.
anti muharramatun 'alal bakhil. Wahai swarga, hede nikah haram dimasuki oleh orang secer. Sorry, cucian dulu kedua ngobong tapi carur. Makanya kamu lanjutan sebagai santri. Lagi Rasulullah ada abah uka salasun. Bapak kau lanjutan ini boleh telok. Mungkin bapak asli saya menjadi sponsor utama kau lanjutan. Lagi. Yang kedua, syekhuka, guru sampian. Yang kedua, mertua. Mereka jadi bapak. Tapi dapuna Nabi, wa khairul aba man 'allamaka. Bapak saya paling saya adalah bapak saya mengajarkan ilmu kepada kaula ajunan, guru kaula ajunan. Mereka bapak saya terbaik. Maka mon harta potra nikah sedajana untuk bapak dapuna Nabi Muhammad, apalagi mon untuk guru. Untuk guru dan guru tak minta harta kaula ajunan suruh coba nih. Pun bisa pertemuan alumni setahun sekalian, nabung, mulai laku nabung. Untuk pertemuan alumni saya akan datang. Nabung seminggu 1.000. Seminggu saya sebulan Pak okay. 10 bulan 40.000. Tinggal nabi sekonek tambahi 1 juta. Oh, nabung 2.000 sehari lebih bisa 2.000 sebulan bisa selama sebitu sebulan bisa sebitu ke 1.000 kali 10 nomatos. Wah, Masya Allah. Masya Allah alumni setahun sekali yang ngempung nomatos. Wah, Masya Allah. Insya Allah penceramah ini kan jemput sarang helikopter begini. Cuma 600 tak cukup. Subhanallah. Nah, harta saya dikeluarkan di jalan Allah, mereka harta yang paling manfaat bagi kaula ajunan. Dunia bayar 3 kali lipat minimal, bisa sampai 700 kali lipat. Akhirat bakal nyelamat aki kaula ajunan. Sedekah bisa meredam murka Allah. Hasilnya Allah murka kepada kaula ajunan, tapi mun sedekah Allah tak jadi murka, batal murka kepada kaula ajunan. Dan di hari kiamat dengan terakhir, karena ampun hampir pol 11. Pol 11 kurang 11 menit. Nah, lumayan dengan 11 menit. Nah, di hari kiamat dengan Nabi Muhammad orang sedekah dari harta sehalal. Terima oleh Allah, kemudian pelihara oleh Allah. Sehingga kelak di hari kiamat kaula ajunan ningali pahala sedekah nika sebesar gunung. Pahalana sebesar gunung. Kaula ajunan bakal tanya ke Allah, ya Allah, nika pahala amal kaula yang mana ya Allah? Salat pas-pasan 5 waktu, puasa pun pas-pasan hanya bulan Ramadan, zakat pas-pasan 2, belum ons, 2 kilo belum ons. Atau 3 kilo lebih saya. Haji tak haji ya Allah, tak kedua obeng ya Allah, apalagi kena markona nih ya Allah. Haji tunda terus. Ya Allah, markona pun 2 kali haji markona. La ilaha illallah. Nika amal kaula yang mana ya Allah? Mutaki oleh Allah. Engki sampai dan mereka pernah sedekah untuk pertemuan alumni, sedekah untuk masjid, sedekah untuk madrasah, sedekah untuk kiai. Karena sedekah saya paling tinggi mereka sampai balas 900.000. Pahalanya 900.000. Sedekah saya paling tinggi, sedekah kepada orang alim. Karena orang alim mereka akan mempergunakan obeng kaula ajunan di jalan Allah Subhanahu. Baru sabilillah selain. Sedekah saya paling tinggi nih, kedua 900.000 pahala. Sedekah kepada orang alim. Ingat, hede nika pernah sedekah hede nika diterima oleh engkau.
engkau pelihara sehingga sebesar gunung. Orang sesodakoh di hari kiamat nyesel. Kenapa nyesel? Cuma sekalian sodakoh, atau jarang-jarang sodakoh, atau sodakoh cuma sakoni. Ya Allah, mun uning pahala sodakoh nggak nikah ya Allah, sudah jelas harta aktina akan aktina sodakohkan di jalanmu ya Allah. Ampun di hari kiamat tak bisa boleh tinggi. Maka mumpung ki Odi, mumpung ki Edoni, ya ngiring nabi miskin tapi nabi neka lampu. Nabi neka tak ketuan, oh kelampi cuma 2 tok Nabi Muhammad. Waktu kau belajar ceramah, ngane kayak sorbojo, bodoh ibu-ibu jauh. Engki beb, kau lah cuma kelampi cuma 2 beb, 2 lemari. Oh, banyak dekat 2 lemari. Kelampi cuma 2 Nabi Muhammad. Ya Allah, tak ketuan kasur, tak ketuan bantal senyaman Nabi Muhammad. Tapi mau ketuan rezeki. Karena ajwadu min rihin mursalah. Rasulullah ini lebih lampuk daripada angin sebertiup. Lampuk luar biasa Nabi Muhammad SAW. Maka kau lajunan ngiring Nabi Muhammad. Yang pertama, meskipun pasti masuk surga, tetap ibadah. Yang kedua, tetap memperbanyak doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengisi bekto neka dengan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi kau lajunan kimandar, maka kau lajunan masuk surga, amin. Tapi kau lajunan neka sudah seharusnya lebih banyak ibadah daripada Nabi, tapi tak bisa. Saya paling banyak ibadah neka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau lajunan ingin mengisi bekto dengan ibadah minimal sholabat 200. Mulai malam semangkin membisaki, ambil tasbih 200 sholat. Harus dipaksa. Males harus dipaksa. Ngantuk. Mungkin biasa orang mau ibadah ini kan ngantuk biasa. Tapi mau tinggal di Facebook, tak ngantuk. La ilaha illallah. Jadi mau orang tedung cepat baca Al-Quran sampai Pak. Tedung cepat sampai Pak. Langsung ngantuk. Sholawat kepada Nabi Muhammad sambil asaren. Sehingga insya Allah bisa mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, saya bisa kau udah sampai akhir. Mandar muka bermanfaat, terutama bagi kau dan panjenengan sedaya. Semoga dengan berkat acara malam semakin dosa kita, dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, terutama segenap pihak panitia, terutama pengasuh dan segenap para keluarga kiai pengasuh, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil
الخاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manusia.